Selamat datang di channel saya, Kisah Mualaf Official. Kisah nyata mualaf di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah nyata yang sangat inspiratif, yaitu tentang perjalanan seseorang yang menemukan cahaya iman melalui perjalanan spiritualnya menjadi seorang mualaf. Tonton dan simak kisah indah ini sampai selesai, agar kita dapat memahami kisah perjalanan spiritual ini dengan maksimal. Dan semoga kita dapat menerima pelajaran berharga dari perjalanan seseorang yang menemukan keindahan dan kebenaran Islam. Amin. Namanya Dr. Ali Selman Benois. Dia adalah seorang dokter di bidang ilmu kesehatan yang berasal dari keluarga Katolik di Perancis. Sejak awal kehidupannya, keyakinan Katolik telah melekat kuat pada dirinya dan memberikan pengaruh besar terhadap cara berpikirnya. Sebagai seorang yang tidak banyak keraguan, ia tetap mendalami ajaran yang selama ini diimani, termasuk figur Yesus yang merupakan tokoh penting dalam agama Kristen. Dalam kepercayaannya, Yesus adalah pusat imannya, namun jauh di dalam hatinya ia selalu berkeyakinan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa dan Tunggal, walaupun di saat itu ia juga masih percaya pada doktrin Trinitas serta keilahian Yesus Kristus. Sebelum memeluk Islam, ia mencari kebenaran dari banyak referensi, dan saat itulah dia meyakini kebenaran kalimat syahadat pertama, Asyhadu an la ilaha illallah, dan juga ayat Al-Quran dari surat Al-Ikhlas yang menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dalam pencarian spiritualnya juga, dia mulai mempertanyakan sejumlah dogma dan kepercayaan yang selama ini dianutnya. Ia mendalami berbagai cabang metafisika serta filsafat agama yang membahas tentang benar dan salahnya ajaran-ajaran tersebut. Ia juga menyimak berbagai pendapat terkait pengajaran pendeta Katolik yang ada, sembari meneliti pembandingan dan kritik yang dilontarkan terhadap dogma serta ajaran Katolik, seperti tafsir tentang makan malam terakhir, dan dogma-dogma turun-temurun yang dianggapnya penuh dengan tahayul dan praktik yang tidak sesuai dengan ajaran kitab suci asli. Setelah melalui masa pencarian yang panjang dan mendalam, ia mulai menyadari bahwa beberapa ajaran Katolik yang selama ini dipercayainya tidak sepenuhnya sesuai dengan yang seharusnya. Rasa haus akan kebenaran membuatnya tertarik untuk memahami Islam secara lebih serius. Dalam ajaran Islam, ia menemukan prinsip tauhid yang mengajarkan keesaan Allah tanpa persamaan dan kemitraan. Konsep ini sangat menyejukkan dan masuk akal baginya, sehingga membukakan mata hatinya terhadap ajaran Islam. Puncaknya, pada tanggal 30 Februari tahun 1953, ia resmi memeluk agama Islam setelah menjalani proses pencarian dan pembelajaran secara teliti dan kritis. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang sangat matang, setelah mempelajari kitab suci Al-Quran secara mendalam dan membandingkannya dengan ajaran agama sebelumnya. Ia mendapati bahwa Al-Quran berisi petunjuk yang jelas dan memiliki keilmuan yang sangat tinggi, yang mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan secara rasional dan spiritual. Setelah itu, ia secara aktif menghadiri masjid di Paris dan semakin memperdalam ilmu keislamannya. Ia berulang kali mengunjungi masjid dengan kesungguhan untuk melaksanakan salat dan beribadah, serta memperdalam pemahaman akan ajaran Nabi Muhammad. Perjalanan spiritualnya ini memberinya ketenangan batin dan keyakinan baru yang kuat. Kini, dia dikenal sebagai seorang Muslim yang taat dan berdedikasi. Ia terus berbagi pengalaman hidupnya sebagai inspirasi bagi banyak orang yang mencari kebenaran dan kedamaian hati. Kisah hidupnya membuktikan bahwa Islam adalah pilihan yang memberikan pencerahan dan keteguhan iman yang hakiki. Sumber, mengapa kami memilih Islam, Rabitha Alam Islami, Mekah. Terima kasih telah menyaksikan kisah inspiratif ini. Setiap langkah kecil menuju kebenaran adalah sesuatu yang berharga. Semoga kisah perjalanan spiritual ini menguatkan iman kita dan membuka hati kita untuk selalu mencari kebenaran yang sejati dengan hati yang tulus. Dan semoga kisah ini menginspirasi kita untuk lebih maksimal dan ikhlas dalam berbuat kebaikan, selalu bersabar, bersyukur dan tabah menjalani hidup ini. Semoga Allah meneguhkan iman kita, membimbing hati kita, dan menjaga langkah-langkah kita agar selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak orang mendapat manfaat dari kisah-kisah penuh makna seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.